Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Satya Kusuma. Saya dari semester 3A. Di sini saya akan mereview hukum administrasi negara pertemuan ke-5 dengan dosen pengampu Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Yaitu norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya yang ke-1, norma hukum yang berlaku terus-menerus adalah norma hukum yang berlaku tidak dibatasi oleh waktu. Ia dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contohnya dalam undang-undang, agar seseorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya, yang berlaku terus-menerus. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contohnya penetapan bagi seseorang untuk membangun rumah atau izin IMB, izin membangun rumah bangunan. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4. Yang ke-1, norma hukum tunggal adalah suatu norma yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contohnya, hendaknya engkau berperi kemanusiaan. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan das solen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat hendaknya engkau tidak mencuri. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. Norma hukum sekunder ini merupakan memberikan pedona bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi. Dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer, dan biasanya dirumuskan dalam kalimat hendaknya engkau yang mencuri dihukum. B. Peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm, sifatnya mengikat umum, berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum, general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ketiga, menurut Hamid S. At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang ke-1, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Yang ketiga, ia memiliki kekuatan yang mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peralihan tun dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tun
baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum disebut juga istilah undang-undang dalam arti material. Disebut juga yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi, norma hukum di atas peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur. Yang ke satu, waktu. Yang kedua, tempat. Yang ketiga, orang. Yang keempat, fakta. Fakta hukum untuk berbagai fakta hukum yang dapat berulang-ulang dalam negara kesejahteraan tugas pemerintahan diantaranya: 1. Melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR. 2. Menyelenggarakan kepentingan umum dan atau kesejahteraan sosial. Yang ketiga, turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang dikenakan oleh hukum. Yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Menurut HWR, WAD adalah sebagai besar peraturan perundang-undangan dibentuk oleh eksekutif pada legislatif. Alasannya diantaranya yang satu, organ legislatif tidak memiliki instrumen pelaksana, waktu dan sumber daya yang memadai untuk merumuskan secara detail berbagai hal yang berkenaan dengan undang-undang sehingga dikerahkan kepada eksekutif. Yang kedua, kewenangan legislasi bagi pemerintah atau organ keeksekutif itu pada dasarnya berasal dari undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas adalah negara hukum, yang berarti berasal dari parlemen. Yang ketiga, norma HTN dan HAN yang bersifat umum abstrak. Ketika menghadapi peristiwa konkret, norma umum abstrak tersebut membutuhkan instrumen yuridis yang bersifat konkret individual. Dalam keputusan HAN terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma HAN yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Menurut Ade Belinfante bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada organ pemerintah membuat peraturan hukum yang bersifat administrasi dalam rangka hubungan hukum dengan warga negara. Langkah mundur tidak dapat dihindarkan dan akan memberikan keuntungan yang lebih besar untuk waktu yang tidak terbatas yang dapat dijangkau oleh pembuat undang-undang, yaitu Ade Belinfante 1983. Manfaat dari sikap langkah mundur pembuat undang-undang adalah penentuan dan penetapan norma hukum oleh badan atau jabatan TUN akan dapat dilakukan diferensiasi menurut keadaan khusus dan konkret dalam masyarakat. Terhadap langkah mundur ini adalah 3 sebab, yaitu nomor 1, keseluruhan demikian luasnya sehingga tidak mungkin bagi pembuat undang-undang untuk mengatur seluruhnya dalam undang-undang formal. Yang kedua, norma HAN harus selalu disesuaikan dengan tiap perubahan-perubahan keadaannya yang terjadi sehubungan dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang tidak mungkin diikuti oleh pembuat undang-undang dengan mengaturnya dalam undang-undang formal. Yang ketiga, di samping itu tiap kali diperlukan peraturan lebih lanjut, hal itu selalu berkaitan dengan penilaian-penilaian dari segi teknis yang sangat mendetail, sehingga tidak sewajarnya harus dimuat dalam undang-undang yang harus mengaturnya akan lebih cepat dilakukan. Dengan mengeluarkan peraturan-peraturan atau keputusan TUN yang lebih rendah tingkatnya, seperti Kepres, peraturan menteri tersebut. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada 2 macam, yaitu yang ke-1, kewenangan legislasi yang mandiri, dalam artinya hanya dibuat oleh pemerintah atau keterlibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan
yang merupakan atau tergolong peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, keputusan kepala desa yang dicirikan oleh sifat mengikat umum dan memiliki norma hukum abstrak. Termasuk keputusan yang bersifat umum yang dibuat oleh pemerintah adalah Algemeen Maatregels van Bestuur, yaitu peraturan yang dibuat pemerintah berdasarkan undang-undang dan dibuat secara mandiri. Kedua, kewenangan legislasi kolegial, artinya dibuat bersama-sama di pihak lain, DPR atau DPRD. Secara formal disebut undang-undang dan peraturan daerah. Sekian dari saya, Bagas Satyakusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.